Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstipasi. Untuk anggota kelompoknya, ada Karina Restu Putri, Eva Herawati, Sela Duyantika Sari, Dwi Rahayu, dan juga Naila Atika Putri. Untuk pokok pembahasannya, di sini kita akan membahas mengenai definisi dari konstipasi, etiologi, tanda dan gejala, diagnosis, patofisiologi, dan pengobatan. Untuk definisinya sendiri, sembelit atau konstipasi adalah gangguan fungsional saluran cerna yang ditandai dengan buang air besar atau BAB yang tidak memuaskan, baik karena frekuensi yang jarang, kesulitan mengeluarkan tinja, atau sensasi evakuasi yang tidak tuntas, menurut Monsey et al. Pada tahun 2015. Secara klinis, konstipasi kronis sering didiagnosis menggunakan kriteria Roma 4 yang mensyaratkan adanya 2 atau lebih gejala berikut selama minimal 3 bulan, yaitu mengenjan secara berlebihan saat lebih dari 25% defekasi, tinja keras tipe 1-2 skala tinja Bristol pada lebih dari 25% defekasi, sensasi evakuasi tidak tuntas pada lebih dari 25% defekasi, sensasi sumbatan anorektal, perlunya manuver manual, dan frekuensi defekasi kurang dari 3 kali per minggu, menurut Lacey et al. Pada tahun 2016. Kemudian untuk etiologinya, sembelit ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu primer, fungsional, dan juga sekunder. Sembelit primer adalah yang paling umum dan tidak disebabkan oleh kelainan struktural atau penyakit sistemik, menurut Baruka dan Lasi pada tahun 2020. Sembelit primer dibagi lagi menjadi 3 subtipe berdasarkan patofisiologinya. Yang pertama, ada konstipasi dan transit normal atau normal transit constipation, di mana pasien merasakan kesulitan BAB meskipun waktu transit usus normal. Yang kedua, konstipasi dengan transit lambat atau slow transit constipation, ditandai dengan berkurangnya motilitas kolon. Dan juga yang terakhir, yaitu gangguan defekasi atau disfungsi dasar panggul, yaitu ketidakmampuan mengordinasikan otot-otot dasar panggul saat mengenjan, menurut Monsey et al. Pada tahun 2015. Sembelit sekunder terjadi akibat kondisi medis lain, obat-obatan, atau faktor gaya hidup. Penyebab sekunder yang umum meliputi faktor gaya hidup seperti diet rendah serat, asupan cairan yang tidak memadai, dan kurangnya aktivitas fisik, menurut Vorotan et al. Pada tahun 2018. Berbagai obat-obatan dapat menyebabkan sembelit, terutama opioid, agen antikolinergik, suplemen zat besi, dan beberapa antihipertensi, misalnya kalsium channel blocker, menurut Monsey et al. Pada tahun 2015. Kondisi sistemik seperti gangguan metabolik, hipotiroidisme, diabetes mellitus, hiperkalsemia, dan penyakit neurologis atau penyakit Parkinson, sklerosis multiple cedera tulang belakang, juga merupakan penyebab sekunder yang signifikan, menurut Baruka dan Lasi pada tahun 2020. Untuk tanda dan gejalanya, gejala utama yang dilaporkan pasien selain frekuensi BAB yang jarang adalah kesulitan saat defekasi menggendan, tinja yang keras atau menggumpal sesuai tipe 1 dan 2 pada skala tinja Bristol, dan perasaan evakuasi yang tidak lampias, menurut Monsey et al. Pada tahun 2015. Pasien juga dapat mengeluhkan gejala penyerta seperti nyeri perut, kembung, distensi abdomen, dan ketidaknyamanan umum. Dalam beberapa kasus, terutama pada gangguan defekasi, pasien mungkin melaporkan perlunya penggunaan manuver manual, seperti menekan perineum atau evakuasi digital untuk membantu pengeluaran tinja, menurut Lacey et al. Pada tahun 2016. Untuk diagnosis sendiri, diagnosis sembelit dimulai dengan anamnesis atau wawancara medis secara komprehensif untuk mengidentifikasikan gejala berdasarkan kriteria Roma 4, durasi, frekuensi, konsistensi tinja, dan ada tidaknya tanda bahaya. Tanda bahaya ini meliputi anemia defisiensi besi, pendarahan rektal, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, riwayat keluarga kanker usus besar, atau onset gejala baru pada usia di atas 50 tahun. Pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan colok dubur atau DRE sangat penting untuk mengevaluasi tonus sphincter ani, mendeteksi impaksi tinja, dan juga menilai fungsi otot dasar panggul saat mengejan. Pemeriksaan laboratorium awal seperti hitung darah lengkap dan TSH untuk menyingkirkan hipotiroidisme direkomendasikan jika ada kecurigaan penyebab sekunder. Jika terdapat tanda bahaya atau pasien tidak merespons terapi empiris, pemeriksaan lebih lanjut mungkin diperlukan.
Kolonoskopi diindikasikan untuk menyingkirkan keganasan atau kelainan struktural. Untuk evaluasi sembelit primer yang resisten, tes diagnosis khusus seperti tes transit kolon, misalnya radiopaku Makars, manometri anorektal, dan tes ekspulsi balon dapat digunakan untuk membedakan antara transit lambat dan juga gangguan defekasi. Untuk patofisiologi konstipasi sendiri, konstipasi merupakan hasil dari gangguan proses fisiologis usus besar atau kolon yang menyebabkan melambatnya waktu transit feses, peningkatan penyerapan air, dan akhirnya pengerasan feses. Secara normal, gerakan peristaltik kolon akan mendorong sisa makanan menuju rektum untuk diekskresikan. Bila proses ini terganggu, maka timbullah konstipasi. Di sini ada mekanisme menurut AGA. Konstipasi dibagi menjadi 3. Penurunan motilitas kolon, gangguan defekasi, gangguan sensitivitas rektal. Yang pertama, ada penurunan motilitas kolon. Yang pertama terjadi akibat disfungsi autopolos kolon atau gangguan sistem saraf enterik. Peristaltik melemah, waktu transit kolon lebih lama. Penyerap air meningkat, feses menjadi keras dan kering. Faktor penyebabnya kurang serat, inaktivitas fisik, atau obat-obatan seperti opioid. Secara seluler, penurunan aktivitas sel interstisial kajal. Yang kedua, gangguan defekasi. Terjadi bila ada koordinasi yang salah antara otot dasar panggul, rektum, dan sphincter ani. Normalnya, saat defekasi, otot rektum berkontraksi, sphincter ani relaksasi. Pada gangguan ini, terjadi hal sebaliknya. Sphincter justru berkontraksi, feses bertahan. Umumnya bersifat fungsional dan dapat diperbaiki dengan terapi biofeedback. Dan yang ketiga, gangguan sensitivitas rektal. Beberapa pasien memiliki ambang rangsang defekasi yang meningkat. Artinya, sensasi ingin BAB muncul lebih lambat. Akibatnya, feses tertahan lebih lama di rektum, air terus diserap, dan feses mengeras. Faktor fisiologis, stres, kebiasaan menahan BAB dapat memperburuk kondisi ini. Lalu, dampaknya bagaimana? Retensi feses yang lama dapat menyebabkan distensi kolon, kembung, bahkan hemoroid akibat mengencang terlalu kuat. Pada kasus kronis, dapat timbul megakolon fungsional atau fisura ani. Kemudian, kesimpulan dari mekanisme ini lebih gampangnya kita singkat pada saat penurunan motilitas kolon. Ini perubahan yang terjadi adalah feses lebih lama di kolon, sehingga menyebabkan penyerapan air meningkat. Lalu pada saat peningkatan penyerapan air, ini perubahan yang terjadi adalah feses mengeras sehingga sulit dikeluarkan. Kemudian pada tahapan disfungsi defekasi, perubahan yang terjadi adalah sphincter ini tidak relaksasi sehingga feses bisa tertahan. Kemudian pada gangguan sensitivitas rektal, perubahan yang terjadi adalah rangsangan defekasi menjadi lambat. Akibatnya adalah retensi feses. Selanjutnya yaitu pengobatan. Ada pengobatan non-farmakologis dan ada pengobatan farmakologis. Yaitu yang pertama itu pengobatan non-farmakologis. Yang pertama itu modifikasi gaya hidup, asupan serat 25-35 gram per hari. Yang kedua itu minum air 2-3 liter per hari. Yang ketiga, rutin olahraga. Yang keempat, jadwal BAB teratur atau misal setelah sarapan. Yang kedua itu terapi perilaku, biofeedback, terapi untuk pasien dengan gangguan defekasi. Yang kedua itu melatih koordinasi otot dasar panggung. Selanjutnya ada pengobatan farmakologis, yaitu yang pertama laksatif osmotif, yaitu contohnya laktulosa polietil glikol atau PEG dengan peran menarik air ke lumol. Baiklah, selanjutnya pengobatan farmakologis. Yang pertama laksatif osmotik dengan contohnya laktulosa polietil glikol atau PEG
dengan perannya menarik air ke lumen usus. Yang kedua, laksatif stimulan dengan contohnya itu bisa kodil sena dengan peran merangsang peristaltik kolon digunakan bila osmotik kurang efektif. Yang ketiga itu pelunak feses dengan contohnya docusat natrium itu dengan peran melunakkan feses agar tidak mudah dikeluarkan. Pengobatan yang keempat itu agen prokinetik dengan contohnya prukaloprid 5 sampai HT4 agonis dengan peran meningkatkan konstruksi kolon pada konstipasi kronik berat. Yang terakhir itu sekretakok, contohnya linaglutid, lubiproston, yaitu perannya meningkatkan sekresi cairan usus dan mempercepat transit kolon. Selanjutnya, kesimpulannya, sembelit dapat terjadi karena menurunnya aktivitas motorik usus besar atau transit lambat atau kegagalan otot dasar panggul untuk rileks saat mengenjan gangguan defekasi. Penetalaksanaan dimulai dengan modifikasi gaya hidup, yaitu meningkatkan asupan serat 25-30 gram per hari dan cairan. Jika gagal, pengobatan farmakologi penggunaan laksatif seperti laksatif osmotik atau PEG laktosa yang aman untuk jangka panjang, atau laktatif stimulan bisa kodi untuk jangka pendek. Pada kasus gangguan defekasi, terapi biofeedback untuk melatih otot panggul menjadi pilihan utama. Baiklah, ini ada sumber yang kami pakai, daftar pustakanya, dan terima kasih. Baiklah, presentasi dari kelompok kami sampai sini saja. Apabila ada kesalahan dari kami minta maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.